Dia seharusnya asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia dahulukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana dia mengulangnya bukan mengulangi dari asyhadu an la ilaha illallah, ulang dari awal, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, menimba ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengamalkan dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab baru, yaitu bab majaa fin nida, bab tentang masalah azan. Ya, di sini Imam Malik rahimahullahu taala membawakan beberapa hadis ya tentang masalah azan. Di sini beliau membawakan hadis yang pertama, an Yahya bin Sa'id annahu qala kana Rasulullah SAW qad arada an yattakhidha khashabatain yudrabu bihima liyajtami an-nas lis-salah. Fara'a Abdullah bin Zaid al-Ansari thumma min bani al-Haris ibn al-Khadraj khashabatain fi an-nawm faqala in hataini la nahwun mimma yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqila afala tu'adhdhinuna bis-shalah fa'ata Rasul sallam hina istayqadha fadzakara dhalika lahu fa'amara Rasulullah sallam bil adhan. Dari Yahya ibn Sa'id, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallam ingin mengambil dua kayu untuk dipukulkan dua kayu tersebut agar sebagai tanda manusia berkumpul untuk sholat. Kemudian Abdullah bin Zaid, beliau melihat dalam mimpi beliau dua kayu tersebut. Kata beliau, sesungguhnya ini dua kayu yang seperti diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di dalam mimpinya Abdullah bin Zaid, apakah kamu tidak azan untuk sholat? Ya, maukah engkau untuk azan untuk sholat? Maka Abdullah bin Zaid pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ya, ketika beliau terbangun, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang beliau lihat, dan Rasulullah sallallahu memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk azan. Nabi sallallahu memerintahkan untuk dikumandangkan azan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebetulnya hadis yang panjang. Hadis ini adalah hadis yang sepanjang. Tapi Imam Malik rahimahullah ta'ala meringkas hadis ini, karena jalur beliau mungkin jalurnya jalur yang ringkas. Tapi sebetulnya hadis ini adalah hadis yang panjang. Hadis ini menceritakan Nabi SAW ingin bagaimana cara manusia ini berkumpul di waktu sholat. Ketika datang sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bagaimana agar orang itu datang berkumpul di masjid, bagaimana cara memberitahukannya. Sehingga Nabi SAW ingin diambil dua kayu, dipukulkan. Kalau dipukulkan itu pertanda agar berkumpul untuk sholat. Ya. Sebagian sahabat pada saat itu mengusulkan agar dipukulkan lonceng.
Ya, Nabi tidak mau. Sebagian sahabat lagi mengusulkan agar ditiupkan trompet. Ya, Nabi pun juga tidak mau karena ini seperti menyerupai orang-orang ahlul kitab. Sebagian sahabat pun mengusulkan dipukulkan gendang dan seterusnya. Sampai Abdullah ibn Zaid, ya Abdullah ibn Zaid ini beliau bermimpi. Beliau bermimpi. Di dalam mimpi beliau diajari tentang masalah adzan. Akhirnya dalam mimpi beliau ini beliau bawa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi pun memerintahkan untuk dikumandangkan adzan. Hadis ini hadis yang paling inti tentang masalah adzan. Hadis Abdullah bin Zaid ini hadis yang paling inti tentang masalah adzan. Karena hadis yang berbicara tentang masalah adzan itu yang paling inti cuma dua. Hadis Abdullah bin Zaid dan hadis Abi Malik al-Mahdhurah. Hadis Abi Mahdhurah. Ini hadis yang paling inti berbicara tentang masalah adzan. Hadis Abdullah bin Zaid ini, di kelanjutan hadis ini dijelaskan tata cara adzan tersebut. Kemudian disebutkan di dalam mimpi beliau diajari mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka hadis itu disebutkan lafaz-lafaz adzan tersebut. Di dalam hadis Abi Mahdhurah disebutkan, di dalam hadis Abdullah bin Zaid ini disebutkan lafaz adzan tersebut, dan Nabi pun membenarkan lafaz adzan tersebut. Kejadian mimpi ini terjadi pada pertama kali Nabi SAW berhijrah. Jadi ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka tahun pertama hijrah Nabi, disitulah pertama kali disyariatkan adzan. Jadi adzan ini disyariatkan pertama kali ketika di kota Madinah, bukan di Mekah. Maka adzan ini disyariatkan pertama kali ketika Nabi SAW berada di kota Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Kemudian adzan ini apa hukumnya? Apa hukum adzan ini? Para ulama berselisih tentang masalah hukum adzan. Sebagian ahlul ilm mengatakan hukum adzan ini adalah sunnah. Sebagian lagi mengatakan hukum adzan ini adalah fardu kifayah. Maka yang benar hukum adzan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban itu atas yang lainnya. Tapi kalau kada digawi, berataan berdosa. Kalau kada digawi saikum pun kada dia menggawinya, berataan berdosa. Maka itu fardu kifayah. Maka azan ini hukumnya fardu kifayah. Baik ya dia ketika mukim ataukah ketika dia safar. Maka di satu jamaah, di satu kampung, di satu tempat itu harus ada yang adzan. Maka tidak boleh tidak ada yang adzan. Dan hukum adzan ini tentu saja fardu kifayah kepada siapa? Kepada bagi pria, bukan bagi wanita. Adapun wanita, apa hukumnya mereka? Adzan dan iqamah tidak wajib. Apakah boleh wanita itu adzan dan iqamah? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih boleh wanita itu adzan, boleh wanita itu iqamah. Boleh ketika misalnya di satu tempat ya itu semuanya wanita. Contoh seperti di pondok pesantren. Semuanya wanita. Semuanya wanita. Boleh enggak mereka adzan di sana? Boleh. Tidak mengapa, tapi dengan syarat bahwasanya tidak didengar suara mereka oleh laki-laki ya. Jadi suara mereka tidak didengar kecuali para wanita saja ya. Kemudian ya tidak menimbulkan fitnah ya, tidak menimbulkan fitnah ya, karena kalau suara wanita didengar kemudian bisa menimbulkan fitnah. Yang ada bukan menjawab azannya, orang menikmati suara wanita tersebut, merasa hendak nasok sembahyang di sana ya. Iya. Kenapa? Ya, karena itu menimbulkan
fitnah. Makanya kata para ulama tidak dikeraskan, khusus bagi wanita itu saja. Dan seperti itu pula hukum iqamah itu boleh bagi wanita. Ya, makanya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar pernah ditanya tentang masalah adzan wanita ini. Hal alan nisa'i adzan. Ibnu Umar pernah ditanya, wahai Ibnu Umar, bolehkah wanita itu adzan? Faghadiba, Ibnu Umar pun marah. Kata Ibnu Umar, anha an dzikrillah. Apakah saya melarang mereka untuk berzikir karena Allah? Apakah saya melarang mereka untuk berzikir karena Allah? Maka pada asalnya adzan dan iqamah itu untuk kaum laki-laki. Tapi apakah boleh wanita adzan? Boleh. Apakah boleh mereka iqamah? Boleh. Tetapi mana sebagusnya, Ustaz? Sebagusnya adalah ketika wanita itu ya dia berada di masjid, mendengar adzan di masjid, maka tidak perlu lagi dia adzan. Ya. Ketika di rumah, apakah dia perlu iqamah? Tidak perlu iqamah. Tapi kalau seandainya ulah nak iqamah pang, Ustaz, hendak bana iqamah ya kada apa-apa. Tapi apakah wajib? Tidak wajib. Apakah disunnahkan? Juga tidak sunnah. Ya, tetapi dia boleh dia adzan, boleh dia iqamah, tapi tidak wajib dan tidak sunnah. Taib. Maka ya adzan ini ya, hukumnya fardu kifayah. Dan ya, adzan ini hanya diperuntukkan untuk solat fardu. Adapun di dalam solat sunnah tidak diperuntukkan adzan. Tidak boleh kita adzan pada solat sunnah. Baik itu solat Idul Fitri, solat Idul Adha, solat kusuf, solat jenazah, ya, solat istisqa, maka tidak diperuntukkan adzan. Maka kata para ulama, adzan ini hanya untuk solat fardu. Walaupun ada di sebagian solat sunnah dikomandangkan ada seruan seperti as-salatu jami'ah. Tetapi ini tidak semua solat sunnah, kecuali yang ada dalilnya. Nanti kita akan bahas. Ya. Maka azan ini hanya diperuntukkan hanya untuk solat fardu. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan ya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan ya untuk adzan. Kita tahu muadzin Nabi itu ada 4 orang. Muadzin Nabi itu ada 4 orang. Yang pertama Bilal. Yang kedua adalah Abdullah ibni Ummi Maktum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Abu Mahdurah. Ya, Abu Mahdurah ini juga muadzin Nabi SAW. Yang keempat muadzin Nabi itu adalah Sa'ad ibni A'id al-Quradhi. Sa'ad ibni A'id al-Quradhi ini adalah muadzin Nabi. Sa'ad ibni A'id ini adalah muadzin Nabi di waktu di Quba. Ketika Nabi berada di Quba, yang azan itu adalah Sa'ad ibni A'id. Kemudian Sa'ad ibni A'id ini beliau menjadi azan pada masa Khalifah Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal. Setelah Nabi meninggal, yang azan di Masjid Nabawi itu bukan Bilal, tetapi yang azan itu adalah Sa'ad ibni A'id, dipindah oleh Abu Bakar. Yang asalnya beliau di Kuba dipindah ke Masjid Nabawi karena Bilal setelah meninggal Nabi tidak mau azan. Karena kata Bilal, saya khusus azan untuk Rasulullah. Ketika Nabi meninggal, Bilal tidak mau lagi azan. Ya, sampai penaklukan Baitul Maqdis pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar membuka Baitul Maqdis ya di Palestina, ya pada saat itu ya Umar bin Khattab yang membuka Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis ya dikuasai oleh Umar bin Khattab, maka Umar meminta kepada Bilal untuk azan di Masjidil Aqsa. Maka pada saat itulah Bilal mulai lagi azan di Masjidil Aqsa. Maka pertama kali yang azan di Masjidil Aqsa adalah Bilal. Ya, maka beliau yang azan di Masjidil Aqsa. Dan setelah itu beliau tidak azan lagi, karena dia mengkhususkan azannya hanya khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Makanya sahabat ketika mendengar Bilal adzan di Masjidil Aqsa, semua sahabat menangis. Kenapa? Karena mereka merasa seperti pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mereka merasa bahwasanya ini adalah adzannya pada masa Nabi. Mereka merasa ini mereka seperti hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis Abi Mahdurah ini, di dalam hadis Abdullah bin Zaid ini,
Walaupun Imam Malik di sini tidak menyebutkan lafaznya, tetapi di sini sebetulnya dalam hadis yang panjang disebutkan lafaznya. Disebutkan lafaznya itu adalah bertakbirnya 4 kali. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallahnya 2 kali. Kemudian mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 2 kali. Kemudian mengucapkan hayya 'alas shalah 2 kali. Kemudian mengucapkan hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian mengucapkan Allahu Akbarnya 2 kali. Kemudian mengucapkan la ilaha illallahnya satu kali. Berapa jumlahnya semuanya? Berapa kalimat? 15. Kada 17 kah? 17. Kada 15. 15. 15. Allahu Akbar 4 kali. Ya, kemudian asyhadu an la ilaha illallahnya 2 kali. Berapa sudah? 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 2 kali. Berapa? 8. Hayya 'alas shalahnya 2 kali. 10. Hayya 'alal falahnya 2 kali. Berapa? 12. Allahu Akbarnya 2 kali. 14. La ilaha illallahnya 1 kali. Berapa? 15. Maka ini azannya Abdullah ibni Zaid. Kemudian dijelaskan di dalam hadis itu juga iqamahnya. Ya. Di sana dijelaskan iqamahnya Allahu Akbarnya 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallahnya 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 1 kali. Kemudian hayya 'alas shalahnya 1 kali. Hayya 'alal falahnya 1 kali, ya. Kemudian qad qamatis shalahnya 2 kali. Kemudian Allahu Akbarnya 2 kali. Kemudian la ilaha illallahnya 1 kali. Berapa jumlahnya? 11. 11. Maka Abdullah bin Zaid azannya beliau itu 15 kalimat di waktu azan dan 11 kalimat di waktu iqamah. Jadi 15 dan 11. Ini azannya Abdullah bin Zaid di dalam hadis ini. Dan ada juga azan yang lain, model azan yang lain, yaitu azannya Abi Mahdurah. Ini azannya lain. Azannya Abi Mahdurah ini berbeda dengan azannya Abdullah bin Zaid. Di sana disebutkan azannya Abi Mahdurah, beliau mengucapkan azan, ya, dengan mengucapkan Allahu Akbarnya 4 kali. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallahnya 2 kali. Kemudian mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 2 kali. Kemudian diulang lagi asyhadu an la ilaha illallahnya 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya diulang lagi 2 kali. Kemudian baru hayya 'alas shalahnya 2 kali, hayya 'alal falahnya 2 kali, kemudian Allahu Akbarnya 2 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah 1 kali. Berapa jumlahnya semuanya? 19. Kemudian qomatnya pun, ya, beliau berbeda, ya. Beliau qomatnya, ya, beliau mengucapkan qomatnya adalah Allahu Akbarnya 4 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallahnya 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya 2 kali. Hayya 'alas shalahnya, ya, 2 kali. Hayya 'alal falahnya 2 kali. Kemudian Allahu Akbarnya 2 kali. Kemudian beliau tutup dengan qad qamatis shalah, ya, 2 kali. Kemudian Allahu Akbarnya 2 kali. Kemudian beliau tutup dengan la ilaha illallah 1 kali. Berapa semuanya? 17. 17 kah? 17 kali. Maka inilah 2 sifat adzan. 2 sifat adzan yang kedua-duanya benar. Jadi adzan itu ada 2 modelnya. Adzannya Abdullah bin Zaid dan adzannya Abi Mahdurah, ya. Kedua-duanya benar. Adzannya Abdullah bin Zaid ini yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Ini ma'ruf. Tetapi adzannya Abi Mahdurah ini mungkin yang jarang kita dengar. Seperti apa adzannya Abi Mahdurah? Adzannya Abi Mahdurah ini adanya tarji'. Tarji' itu pengulangan kalimat syahadatain. Jadi beliau mengucapkan Allahu Akbar 4 kali. Kemudian ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, beliau pelan. Yang pertamanya pelan. Asyhadu illallah 2 kalinya pelan. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya pun juga pelan 2 kali.
Baru setelah itu beliau keraskan asyhadu alla ilaha illallahnya. Yang kedua, pas membulikinya itu dikeraskan. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya pun juga dikeraskan. Baru seperti biasa hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Dan ini azannya Abi Mahdurah. Maka kata para ulama, 2 azan ini adalah kedua-duanya benar dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan orang Mekah zaman dahulu mereka azannya azan Abi Mahdurah. Ahlul Madinah mereka azannya Abdullah bin Zaid. Ya. Orang Mekah azannya dengan model azannya Abi Mahdurah. Maka banyak di Mekah itu orang azan dengan Abi Mahdurah. Di Madinah orang azannya dengan model azannya Abdullah ibni Zaid. Oleh karena itu kata para ulama, kalau azannya Abdullah ibni Zaid, qomatnya qomat Abdullah ibni Zaid, yaitu berapa? 11 kalimat. Kalau azannya Abi Mahdurah, qomatnya qomat Abi Mahdurah, yaitu berapa? 17 kalimat. Jangan dipaling. Azannya Abi Mahdurah, qomatnya Abdullah ibni Zaid, tidak. Tetapi kalau azannya Abi Mahdurah, maka qomatnya pun qomatnya Abi Mahdurah dengan 17 kalimat, yaitu dengan pertambahan Allahu Akbar tadi 4 kali di depan. Ya. Kemudian ya para ulama ya mengatakan ya kedua azan ini itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di dalam hadis ini di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikomandangkan azan. Kata para ulama, azan itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, disebutkan lafaznya, para ulama mengatakan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid ini, kata mereka azan itu harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh orang azan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Banjar atau menggunakan bahasa bahasa Inggris misalnya, maka tidak boleh. Maka azan itu harus dia menggunakan bahasa Arab, lafaznya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. Maka kalau ada orang azan kemudian dia menggunakan bahasa lain, maka ini tidak sah azannya. Kemudian yang kedua kata para ulama, dari hadis Abdullah bin Zaid ini, azan itu hendaknya di waktunya. Tidak boleh orang itu azan bukan pada waktunya. Maka kalau ada misalnya hendak beramian kaum masjid, kita azan zuhur jam 11 siang, melihati sungsung juga kah orang ini datang ke masjid. Ya. Azan dia jam 11 siang. Tujuannya baik agar orang-orang ini datang ke masjid. Apang sini ini minum masbuk aja sekali-kali kita gawi sudah. Iya. Biar datang cepat misalnya. Boleh tidak dia azannya jam 11? Enggak boleh. Harus azannya di awal waktu, ketika masuk waktunya. Diperbolehkan azan di luar waktunya dalam 2 keadaan, yaitu azan di dalam sholat subuh dan azan di waktu hari Jumat. Cuma 2 ini saja diperbolehkan azan bukan pada waktunya, karena azan di waktu sholat subuh itu ada 2 ya, dan azan di waktu sholat Jumat juga ada 2. Adapun azan di waktu sholat subuh itu disebutkan dalam hadis Abi Mahdurah bahwasanya Nabi sallam mengajarkan azan kemudian Nabi sallam allamahu al-azan. Kemudian disebutkan wa fihi hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum wa fil ula fis subhi. Kata Abi Mahdurah, sesungguhnya Nabi sallam mengajari aku azan. Kemudian ketika sampai pada kalimat hayya 'alal falah, sampai kalimat pada hayya 'alal falah, Nabi pun mengajarkan kepadaku as-salatu khairu minan naum. Dan ini diucapkan kata beliau pada azan pertama di waktu subuh.
Walaupun hadis yang mengatakan as-salatu khairum minan naum semua hadisnya lemah. Ada 5 hadis, 5 sahabat yang meriwayatkan ini, semua jalurnya lemah, tetapi sebagian ulama menghasankan. Karena banyaknya jalur, akhirnya dihasankan sanad-sanadnya. Ya, maka kalau kita tinjau dari sisi sanad, insya Allah hadisnya itu bisa dihasankan. Ya, ditinjau dari sisi sanad, hadisnya itu bisa dihasankan. Maka kata para ulama, sunnahnya mengucapkan as-salatu khairum minan naum ini di adzan pertama, bukan di adzan kedua. Maka kalau masjidnya adzannya itu cuma 1 kali, tidak perlu as-salatu khairum minan naum. Ya, misalnya masjid di waktu subuh misalnya, dia cuma adzannya 1 kali, tidak 2 kali, maka cukup dia seperti adzannya Abdullah bin Zaid atau adzannya Abi Mahdzurah. Tapi kalau seandainya di masjid itu adzannya 2 kali subuhnya, sunnah dia di adzan pertama itu mengatakan as-salatu khairum minan naum, atau ini disebut dengan istilah tathwib. Maka sunnah kata mereka ya diucapkan as-salatu khairum minan naum. Tetapi kalau adzannya cuma 1 kali di masjid, maka tidak perlu dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Kemudian iya, kata para ulama, azan itu harus pada waktunya, kecuali azan subuh. Nanti saya jelaskan, dan Imam Malik juga akan menyebutkan nanti tentang khusus masalah azan subuh ini. Kemudian yang kedua adalah azan di waktu salat Jumat. Maka ini diperbolehkan azan sebelum waktunya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan nanti insya Allah ada pembahasannya. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, dalam mimpinya Abdullah bin Zaid belum menyebutkan lafaz adzan tersebut, dan beliau menyebutkan lafaz adzan tersebut secara tertib, Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya alal falah, kemudian Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah. Disebutkan secara tertib. Taib. Berdasarkan ini kata para ulama, adzan itu harus tertib. Kalau ada orang adzan tidak secara tertib, bagaimana hukumnya? Contoh misalnya, hanya disuruh si dini adzan, pertama kali adzan grogi, pas mengucapkan Allahu Akbar, setelah itu ragu, asyhadu alla ilaha illallah ka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama. Iya, ragu sih. Karena wajar pertama kali disuruh adzan. Iya. Ketua masjid melihat dari belakang, bagus jaga adzannya kada. Ya, sidin grogi. Kemudian sidin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, dia orang di belakang. Salah, dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa hukumnya? Tidak boleh. Terus gimana adzannya? Adzannya harus diulang dari awal. Kalau salah adzannya, tidak beraturan, maka adzannya itu diulang dari awal, bukan dibetulkan. Ya, misalnya dia salah di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia seharusnya asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia dahulukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana dia mengulangnya? Bukan mengulangi dari asyhadu alla ilaha illallah, ulang dari awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka azan itu harus tertib. Kalau salah, dia ulang dari awal. Kemudian bagaimana Ustadz kalau seandainya orangnya pingsan, saking groginya, ya sidin bisa sakit jantung misalnya, disuruh azan, tukang azannya belum datang. Kebetulan sidin ini berdahulu bersungsung, iman lagi naik, bersungsung datang ke masjid. Kededa orang disuruh azan. Ketika azan saking gugupnya pingsan di tengah-tengah azan. Taib. Ketika dia pingsan di tengah azan, apa yang harus dilakukan? Datang kaum yang aslinya, muadzin yang aslinya datang. Pas ketika hayya 'alas shalah pingsan sidin. Iya. Apakah dia meneruskan? Tidak. Diulang dari awal. Iya, maka azan itu diulang dari awal. Kenapa? Karena di antara syarat azan itu butuh niat. Ketika pergantian muadzin di tengah-tengah azan, maka orang ini asalnya dari pertama tidak berniat, sedangkan azan itu butuh niat, sehingga dia harus diulang dari awal. Karena muadzin yang kedua ini beda dengan muadzin yang pertama. Ya, maka kata para ulama harus dia besertakan niat. Maka itu diulang dari awal azannya, tidak diulang dari pertengahan atau menyambung kada. Maka diulang dari awal, karena di antara syarat adzan itu adalah niat.
Kemudian adzan itu juga harus mutawali, karena Abdullah bin Zaid di sini menjelaskan ketika beliau menyebutkan dalam mimpi beliau lafaz adzan tersebut berurutan dan bersambung, tidak ada jeda kecuali napas. Taib. Maka kata para ulama di antara syarat adzan itu adalah harus continue, tidak boleh ada jeda yang lama. Jeda yang lama seperti apa Ustaz? Misalnya Anda ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah hendak kebelet pipis. Wah, hendak kami kalau azan bisa kami di masjid misalnya. Azan kami di stumat. Ya, tetap balik pulang sedang azan, melanjutkan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini jeda yang lama. Taib. Kalau bersin gimana Ustaz? Dia ketika azan asyhadu an la ilaha illallah bersin atau batuk. Apakah itu dia ulang dari awal? Tidak. Karena ini adalah waktu yang pendek dan ini tidak ada masalah. Jeda yang pendek berhenti, maka ini tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah jeda yang lama. Sama ketika dia azan menegur orang, ya. Ketika azan Allahu Akbar, ada anak kecil memainkan mikrofon, sidin azan dimatiinya mikrofonnya misalnya. Kayak anak kecil, ya, main-main tentang masalah mikrofon. Muadzinnya apa? Jangan main mikrofon misalnya. Setelah dia azan, setelah dia mengucapkan Allahu Akbar selesai, kemudian dia tegur. Boleh tidak menegur? Boleh. Boleh kita menegur setelah kita selesai azan, dan ini bukan memutus azan. Bukan memutus azan. Atau pas sidin azan pakai sarung, ditarik sarung sidin misalnya. Dan ini banyak anak-anak bahari kayak itu. Iya. Iya, ini kadang ketemu benar lagi di masjid ini. Iya. Taib. Iya, misalnya ditarik kemudian dimarahin sama yang tukang azan, dia berbicara. Tentu dia berbicara lafaz bukan lafaz azan. Dia syarik macam-macam misalnya. Setelah dia selesai azan, apakah membatalkan azannya? Ya, ketika dia azan tersebut tidak. Maka ketika dia selesai lafaz azan, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia berbicara menegur sebentar, maka tidak mengapa. Maka jeda yang lama itu yang membatalkan adzan. Adapun jeda yang sedikit itu tidak mempengaruhi adzan seseorang. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya adzan tersebut juga harus selamat daripada kesalahan. Jangan sampai ada lahnul jali di dalam adzan, kesalahan fatal di dalam adzan. Kesalahan fatal di dalam adzan itu adalah dia mengubah makna, mengubah makna. Seperti apa? Misalnya dia panjangkan kalimat huruf ba pada kalimat akbar. Dia katakan Allahu Akbar misalnya, semacam itu. Maka dia panjangkan ba-nya, maka ini tidak boleh. Maka seseorang harus perhatian terhadap kesalahan, ya, jangan sampai dia salah di dalam mengucapkan lafaz adzannya. Kemudian kata para ulama, adzan itu harus orangnya berakal. Maka tidak boleh yang adzan itu bukan orang yang berakal. Dari sini kita bisa dapat faedah bahwasanya pertama, tidak sah adzan itu kalau yang adzan itu orangnya mabuk. Dia mabuk tetapi bagus suaranya. Boleh tidak adzan? Tidak boleh. Ya. Atau yang adzan tersebut anak kecil tapi dia belum mumayyiz. Anak kecil tapi dia belum mumayyiz. Iya. Kalau anak kecilnya mumayyiz boleh dia adzan. Tapi anak kecil belum mumayyiz maka dia tidak boleh adzan. Mumayyiz itu apa Ustaz? Mumayyiz itu adalah dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagian ulama mengatakan dia bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Kalau pian bisi anak usianya 15 tahun, kada kau membedakan pakai sandal kanan dan kiri, berarti belum mumayyiz anak pian. Belum mumayyiz walaupun usianya 15 tahun. Iya. Iya. Masih tepuh huruf-huruf pakai sandal, ya, maka itu dia belum mumayyiz dan belum siap menikah, jangan dinikahkan. Iya. Maka kata para ulama, anak kecil itu tidak boleh adzan kalau dia belum mumayyiz. Kalau dia mumayyiz boleh. Dan juga adzan ini harus orang yang berakal. Berdasarkan ini kada boleh adzan itu pakai radio.
Ulun nih dipilih adzan, salah ketua masjid ini mau adzan, suara kada bagus. Akhirnya diakalinya yang adzan tuh radio terus. Suaranya merdu misalnya. Iya, kada tahu di masjid berataan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Yang adzan itu harus seorang yang berakal. Kalau menggunakan adzan dengan radio maka tidak boleh. Ya, harus dikumandangkan adzan itu adalah orang berakal. Kenapa? Karena adzan itu sebagaimana kita katakan butuh niat. Radio kada bisa berniat. Maka adzan itu butuh niat. Maka orang adzan lewat radio itu tidak sah. Taib, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Ibn Shihab an Atha ibn Yazid al-Laisi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Dari Ibn Shihab, dari Atha bin Yazid al-Laisi, dari Abi Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar suruan adzan, maka katakan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang muadzin. Kata Nabi SAW, jika kalian mendengar adzan, maka katakan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang muadzin. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pertama disunnahkan kita menjawab iqamah atau menjawab adzan. Maka an-nida di dalam bahasa Arab itu mencakup adzan dan iqamat. Ya, jadi kata nida itu panggilan seruan itu mencakup adzan dan qomat. Kedua-duanya termasuk. Maka kata para ulama, jika kita mendengar adzan dan qomat, disuruh kita untuk menjawabnya. Tapi apa hukum menjawab iqamat ini? Menjawab iqamat ini hukumnya, ya, para ulama berselisih. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya menjawabnya itu adalah hukumnya sunnah. Menjawab adzan ini dan iqamat ini hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kata Nabi SAW, jika seorang menjawab seperti apa yang dijawabkan oleh muadzin, kemudian Nabi mengatakan fahuwa alal fitrah, maka orang itu berada di atas fitrah. Berdasarkan ini Nabi SAW tidak mewajibkan orang tersebut untuk menjawab adzan. Maka faqulu misla ma yaqul muadzin, katakanlah sebagaimana dikatakan oleh muadzin. Perintah ini dipalingkan dengan hadis ini, fahuwa alal fitrah. Kata Nabi, jika seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Kemudian kata Nabi, fahuwa alal fitrah. Maka orang ini berada di atas fitrah. Di sini Nabi SAW tidak mewajibkan. Maka kata para ulama ini menunjukkan menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Taib. Maka kita disunnahkan menjawab adzan. Adzan mana yang dijawab? Tentunya apalagi di masjid di kampung itu kadang-kadang di dalam satu kampung itu bisa ada 2 musola, ada 3 musola. Kalau kampungnya ganal, kadang-kadang adzannya itu kada tepi imbai. Ya. Kalau musola ini tergantung. Kalau bulan Ramadan mana yang lebih cepat berbukanya, cepatnya adzannya. Ya. Mana yang paling lambat, ya adzan subuhnya paling lambat. Tapi kalau bulan-bulan lain kededa aturannya, ya, mengikuti yang lain. Maka khusus bulan Ramadannya berbeda sendiri. Maka macam-macam. Kadang-kadang di satu daerah itu di satu kampung itu kadang-kadang berbeda-beda adzannya. Ada yang terlambat 1 menit, ada yang terlambat 2 menit. Terus yang mana kita jawab? Ya, ketika dikumandangkan adzan. Maka itu sebagaimana kalau seandainya di suatu tempat adzannya banyak, ya, dan tidak pada satu waktu, berbeda-beda. Apakah kita jawab semua atau seperti apa? Pertama, afdhalnya adalah dijawab semua. Ketika kita mendengar, afdhalnya adalah dijawab semua. Walaupun berbeda-beda. Tetapi yang lebih ditekankan adalah menjawab yang pertama kali kita dengar. Pertama kali yang kita dengar itulah yang kita jawab. Adapun setelahnya itu, kalau kita bisa jawab, kita jawab. Ya, afdhalnya kalau kita bisa menjawab semuanya kita jawab. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita jawab, maka yang pertama kali kita dengar itu yang kita
kita tekankan. Kemudian kalau seandainya mendengar dari mobil azan, dari radio misalnya, maka kalau seandainya dari radio itu emang dari suara masjid, ya dari suara masjid langsung live dia di masjid, maka kita jawab. Tapi kalau seandainya tidak live dari masjid, ya rekaman dan semisalnya, maka tidak perlu kita jawab, ya karena tidak ada sunnah untuk menjawab yang dari radio. Kemudian di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti apa yang dikatakan oleh seorang muadzin. Maka semua lafaz adzan dan iqamah kita jawab sama. Allahu akbar, semuanya sama. Jawab dengan sama. Kecuali ketika hau'alah atau hay'alah. Ketika kita mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita mengucapkannya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka ketika sampai pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengucapkannya dengan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena ada pengecualian berdasarkan hadis berdasarkan hadis Umar bin Khattab. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar." Jika seandainya seorang muadzin mengatakan Allahu akbar, maka kata Nabi, "Qulu Allahu akbar." Wa idza qala asyhadu an la ilaha illallah qulu asyhadu an la ilaha illallah, sampai perkataan wa idza qala hayya 'alas shalah faqulu la haula wala quwwata illa billah. Jika dia mengatakan hayya 'alas shalah kata Rasulullah, maka katakan la haula wala quwwata illa billah. Maka ini adalah pengecualian, maka semua lafaz adzan itu dijawab sama. Iqamah panggil apa Ustaz? Sama. Iya, semuanya sama. Qad qamatis shalah gimana Ustaz? Sama jawabannya qad qamatis shalah. Kemudian Ustaz, hayya as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Jawabannya sama. Adapun sebagian orang menjawab shadaqta wa bararta, maka ini adalah la asla lahu. Tidak ada asalnya hadisnya itu. Tidak ada asal. Maksudnya tidak ada asal itu tidak ada wujudnya di dalam buku-buku hadis. Itu melebihi dari hadis palsu kalau la aslalahu itu. Kalau hadis palsu itu masih mending ada sanadnya. Ada sanadnya, rawinya, ada pendusta di dalam sanadnya. Kalau la aslalahu itu tuhuk pengen mencari kededapan. Ya, karena dapat hadisnya. Itu namanya la aslalahu. Di Indonesia ini banyak la aslalahu. Ya, di medsos setiap bulan itu ada aja hadis la aslalahu. Ya, orang itu ya macam-macam, ya. Dan zaman sekarang ini luar biasa, orang ya begitu mudah ya men-share, menyebarkan ya hadis-hadis yang tidak ada dasarnya, dan ini berbahaya sebetulnya karena ancamannya besar, dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Maka ya orang yang ya, dengan sengaja berdusta atas Nabi, maka tempatnya di neraka. Maka zaman sekarang ini luar biasa. Pedagang ya berusaha mencari hadis-hadis yang melakukan dagangannya, keutamaan ya berjual kurma apa keutamaan cari hadisnya, berjual terong apa keutamaan cari hadisnya. Ya, maka macam-macam ya zaman sekarang ini, dan ini bahaya ya, dan ini jangan sampai kita terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka menjawabnya juga sama ya, as-salatu khairum minan naum kita jawab sama. Kemudian ada satu lagi pengecualian di dalam menjawab adzan. Ketika perkataan ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita jawab dengan sama, terus kita tambahi dengan tambahan disebutkan dalam sebuah hadis ya, dalam hadis yang sahih kata Nabi sallam, ketika Nabi dalam sahih Muslim, ketika muadzin itu sampai dengan perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Nabi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka kita jawab tambahannya semacam itu setelah pengucapan
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, bukan yang pertama. Jadi setelah kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tambahi dengan jawaban wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka disunnahkan kita ya menambah itu, dan ini sunnah yang mungkin banyak dilalaikan. Ya, banyak orang mengabaikannya. Ya, ini perlu ya dihidupkan sunnah semacam ini. Ya, jarang orang menjawab ini. Ustaz, kalau ulun menjawab ke itu kepanjangan, muadzinnya langsung berpindah, ada apa-apa? Walaupun muadzinnya langsung berpindah kepada hayya 'alas shalah, tidak ada masalah. Yang penting kita sempurnakan jawaban tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena pembahasan adzan ini sangat banyak. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, kalau ada yang bertanya silahkan. Misalkan kita dulu aja kan, misalkan 5 menit ada dulu kan kita bukan lagi ajannya. Misalkan kita masuk asar nih kan. Dulu aja salatnya. Kalau kita aja orang itu nanti. Iya. Kalau seandainya dia berdahulu azannya ya 5 menit dan itu bukan pada waktunya ya, dan itu bukan pada waktunya, walaupun 5 menit 2 menit maka kita ulang azan. Kenapa? Karena kita azan bukan pada waktunya, sedangkan azan itu tujuannya adalah memberitahukan manusia untuk masuknya waktu salat. Ketika orang itu azan di luar waktunya, walaupun itu cuma sebentar, maka dia harus ulang. Karena sebagian azannya itu bukan pada waktunya, maka dia harus ulang dari awal. Wallahu taala alam. Taib, silahkan. Ustadz mau nanya, kalau azan kan setelah azan itu ada doa setelah azan. Kalaunya iqomah ada doanya lah setelah bacaan doa azan iqomah. Kemudian kalau pertanyaan kedua, kalau kita sholat fardu sendiri itu harus ada azan sama iqomahnya lah Ustadz. Jazakallahu khair. Sholat fardu misalkan sendiri. Nggih, subuh kesiangan mungkin sholat, tapi sebelumnya harus ada azan sama iqomah lah gitu Ustadz. Iya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah qomat. Apakah qomat itu ada doa setelahnya? Maka jawabannya adalah tidak. Maka doanya itu adalah setelah adzan. Walaupun sebagian ulama menyebutkan juga bahwasanya karena nida itu ya panggilan ya, dikatakan idza sami'tumun nida ya, jika kalian mendengar panggilan maka kata Nabi mintalah kepada Allah tentang wasilah dan juga bersalawatlah kepadaku, dan insyaallah nanti ada pembahasannya. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh juga bersalawat setelah qomat, boleh juga mengatakan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah setelah qomat, karena kata nida itu bisa mencakup adzan dan qomat. Tapi kebanyakan ulama mengkhususkan itu setelah adzan, dan itu semacam itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah qomat ya tidak berdoa. Kenapa? Karena makamnya adalah makam untuk sholat setelahnya, bukan makam untuk berdoa. Kemudian ketika sholat sendiri, apakah ada azan dan iqamah? Khususnya ini kesiangannya ya, orang ketinggalan sholat, apakah dia azan dan iqamah? Para ulama mengatakan, Ibnu Mundzir mengatakan nggak apa-apa, disunnahkan, kata beliau, mengumandangkan adzan dan qomat bagi orang yang ketinggalan sholat, walaupun sebagian ahli ilmu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah habis waktunya, tidak perlu lagi ada pemberitahuan waktu ya. Tapi kalau masalah iqamah tidak ada masalah. Kalau iqamat dia mengumandangkan qomat, tapi dalam masalah adzan terjadi khilaf, dan yang rajih insyaallah tidak mengapa dia mengumandangkan adzan bagi orang yang terlewatkan sholat. Contoh misalnya ketiduran, ketinggalan ya, sidin kena pulang safar uyuh misalnya, keuyuhan akhirnya guring dari zuhur terbangunnya subuh bisukan misalnya ya, maka banyak sholat yang ditinggalkan ya, asar, maghrib, isya dan subuh ya.
Maka kata para ulama cukup adanya satu kali, ya adanya satu kali, kemudian dia qomat setiap kali dia sholat semacam itu. Bukan adzan setiap dia sholat. Ya cukup adanya satu kali, kemudian dia qomat dari setiap sholat yang dia tinggalkan. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau adzan subuh satu kali kan misal tidak pakai as-salatu khairum. Kalau cuma sekali mungkin masyarakat itu lupa mungkin. Nah, kedua bisa aja mereka bilang lupa lagi. Nah, kalau pas ketiga itu saya ditegur oleh misal ketua masjid. Nah, itu jawaban saya apa Ustadz? Jazakallahu khair. Iya. Jawaban pian jelaskan sebagaimana ulun jelaskan. Ya. Nah, itu kita kalau menjawab secara ilmiah. Tapi kalau ingin menjawab hendak kabur-kaburan aja, ya diplomasi, ya sebetulnya kalau semacam itu kondisi masyarakatnya apa macam, adanya 2 kali saja. Adanya dua kali, ya. Maka kalau kondisi masyarakat itu semacam itu terbiasa dengan as-salatu khairum minan naum, maka adanya 2 kali sehingga tidak ditegur. Dan ini maslahatnya besar, ya maslahatnya besar. Tapi kalau seandainya biasa orang cuma sekedar minta klarifikasi atau pendalilan kenapa gitu, maka jelaskan dengan baik-baik. Tapi kalau seandainya dilihat orang kalau dijelaskan dengan baik-baik ini ngamuk nanti orangnya dan semacamnya, maka azan saja 2 kali karena nggak ada masalah. Azan 2 kali di waktu subuh, walaupun saya katakan tadi ya as-salatu khairum minan naum, ya lafaznya ya ini terjadi khilaf dalam ulama hadis tentang kesahihannya. Diriwayatkan oleh 5 orang sahabat Nabi SAW dan semua sanadnya ada maqal, ada kritikan. Tapi banyak ulama yang menghasankan dan insyaallah hadisnya bisa dihasankan. Wallahu taala alam. Baik. Iya. Pakai mic kah? Kada bisa biar didengar katanya pertanyaan. Bismillah. Kalau kita mau buka puasa, itu azan yang jadi patokan untuk kita berbuka tuh azan yang dahulu atau terdekat dengan kita masjid? Iya. Jazakumullah khair. Kalau kita buka puasa, azan yang mana kita dahulukan? Maka sebetulnya berbuka puasa itu patokannya sebetulnya pada hakikatnya bukan azan dikumandangkan oleh seorang muadzin. Tapi yang pertama yang jadi patokan adalah ru'yah, kita melihat. Kalau kita bisa melihat, ya bisa mengetahui terbenam matahari, bisa memahami, maka pakai ilmu kita. Ya, pakai ilmu kita. Kalau seandainya tidak ada, maka yang kedua adalah orang yang bersaksi, yang melihat. Ya, ada orang teman kita yang melihat, ya bersaksi, ya dia melihat, maka itu yang kita pakai. Ya, kata teman kita, ini sudah buka, ada yang sudah melihat matahari terbenam misalnya, maka itu yang kita pakai. Yang ketiga adalah memakai standar waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi ketiga itu standar waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kalau pemerintah menetapkan azan maghrib itu jam 6:30 misalnya, walaupun di semua masjid belum azan, sudah jam 6:30 makan aja, yang penting jam benar. Ya, jam 6:30 makan aja. Kenapa? Karena muadzin itu pada hakikatnya ingin melihat jadwal juga. Jarang muadzin itu keluar memperhatikan terbenamkah matahari, tidak. Tetapi yang dia lihat apa? Jadwal. Kadang-kadang muadzin itu terlambat tergantung dia makan. Kadang-kadang 2 piring lawasnya azannya. Buka dulu 2 piring. Ada muadzin itu dia buka kurma cepat azannya. Ada yang sepiring nyaman lah makan pulangnya. Hanya azan biar kuat. Tergantung, ya. Ya sehingga apa? Agak lambat. Maka muadzin itu patokan yang paling lemah sebetulnya di dalam menentukan puasa. Terakhir kalau kita kada bisi punya edaran dari Kemenak, dari apa macam, barulah patokannya seorang azan. Nah, azan yang mana ulun pakai? Ulun bingung, maka cari azan yang kita percayai masjidnya. Ya, yang kita percayai karena betul, karena kadang-kadang sebagian muadzin itu dia teledor. Ya tidak perhatian. Ya, kadang-kadang sebagian muadzin itu juga was-was. Kayaknya tambahi dulu 5 menit, tunggu dulu. Dia dihajarnya orang lawas berpuasa. Iya. Kenapa dia? Karena ketakutan. Jangan-jangan belum masuk. Nah, biar dulu diundurkan sampai 5 menit. Ini nggak boleh. Ya, kalau sudah
masuk waktunya adzan. Ya, jangan takut. Yang penting jam kitanya benar. Ya. Maka sebetulnya patokan adzan itu untuk berbuka itu patokan yang paling lemah sebetulnya. Tingkatan yang paling lemah terakhir. Yang pertama itu melihat, kemudian ada yang menghabarkan masuknya waktu sholat. Yang ketiga adalah waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Ya misalnya di Banjar ini di sekitar Alparo ini berapa menit waktunya. Maka itu jadi patokan kita walaupun belum adzan. Ya, yang dan terakhir adalah apa? Barulah patokan seorang muadzin. Taib. Ada yang lain tadi? Nggih. Ya, nggih. Misalnya nih Ustaz, di masjid A ini kan udah selesai adzan. Lalu kita ke masjid B. Kita melakukan sholat qobliyah subuh misalnya. Nah, pas kita udah selesai sholat qobliyah subuh, baru di masjid B ini adzan. Apakah kita mengulang sholat qobliyah kita atau tidak? Iya. Beliau sholat ya di sebuah masjid yang mana beliau sebelumnya sudah mendengar adzan. Maka kalau seandainya masjid itu betul-betul sudah masuk waktunya, dia adzan, kemudian kita sunat qobliyah, kemudian masjid yang kita datangi itu emang telat dia adzannya, bukan masuk waktunya, tapi dia emang telat, maka tidak perlu kita ulangi. Yang salah siapa? Kaumnya yang salah. Ya bukan kitanya, kaumnya yang salah karena terlambat dia adzan. Tapi kalau di masjid yang kita tadi dengar itu dia lebih dahulu adzannya dan waktunya belum masuk, maka antum ulangi sholatnya. Karena apa? Karena antum sholat sunnah subuh bukan pada waktunya. Sholat yang kita lakukan tadi apa? Menjadi sholat sunnah biasa. Maka kalau seandainya waktunya belum masuk, kita sudah sholat karena mendengarkan adzan, karena itu biasanya berdahulu rinjak, maka kita ulangi. Tapi kalau seandainya betul-betul waktunya masuk, waktunya masuk, kita sholat dan di masjid itu terlambat, kebetulan kita sholat di sana, maka tidak perlu kita ulangi. Tidak perlu kita ulangi sholat sunat subuh kita. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ya. Masih Ustaz. Ya. Untuk bacaan dua syahadat pada iqomah itu yang bujur pakai waw atop apa kada Ustaz? Soalnya beberapa masjid itu ada yang pakai waw atop, ada yang kada. Iya. Iya. Sebetulnya ya tidak menggunakan waw ya. Ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak menggunakan waw. Ya tetap dia satu-satu. Ya dia satu-satu. Kalau ada sebagian orang menggunakan waw, wallahu taala alam, apakah ada riwayat demikian saya tidak mengetahui, tapi secara umum riwayatnya adalah tidak menyebutkan waw, ya tidak menyebutkan waw. Wallahu taala alam. Baik. Beliau tadi yang di situ dulu. Ya, kalau mikrofon. Ya, situ. Ya. Akan izin bertanya. Apakah mungkin bisa dijamak antara hadis yang tadi, hadis yang menyebutkan adzan pertama, yaitu maksudnya adzan yang belum masuk waktu sholat, dan sedangkan di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa adzan yang sudah masuk waktu sholat itu juga adzan itu ada dua adzan iqamat itu juga termasuk adzan gitu. Adzan yang pertama dan sudah masuk waktu sholat itu termasuk adzan pertama, kemudian adzan yang kedua adalah iqamatnya. Jadi bagaimana menjamaknya itu, atau dirojehkan atau bagaimana? Iya. Pertama, beliau bolehkah dijamak yang hadis yang mengatakan di waktu sholat subuh itu ada dua adzan. Dua adzan itu, adzan yang pertama maksudnya adalah adzan, yang kedua adalah maksudnya adalah iqamah, semacam itu, dijamak demikian. Maka jamak semacam ini lemah. Kenapa? Karena tidak ada faedah yang taksis. Karena semua adzan itu dua. Ya, semua adzan itu dua. Zuhur ada adzan dan iqamah. Asar ada adzan dan iqamah. Maghrib dan isya ada adzan dan iqamah. Maka enggak ada faedahnya taksis di waktu salat subuh. Tidak ada faedahnya taksis di dalam salat subuh. Maka membawa makna tentang as-salatu khairum minan naum di adzan pertama, bahwasanya itu adalah maksudnya adzan bukan qomat, maka maknanya lemah. Tetapi yang dimaksudkan emang dua adzan di salat subuh tersebut. Ya dua adzan, dan itu juga menguatkan dalil tentang hadis yang sahih tentang Abdullah bin Maktum dan Bilal.
Ya, bahwasanya kata Nabi SAW, jika Bilal yang adzan, jika Abu Umar Maktum yang adzan, maka jangan kalian makan dan minum. Ini menunjukkan bahwasanya di sholat subuh itu emang ada dua adzan. Wallahu taala alam. Taib. Ya, nanti ke situ kita. Bagaimana hukumnya jikalau azan pada saat di luar waktu sholat tapi saat bencana alam? Misalkan saya pernah azan saat badai petir supaya meredakan badai petirnya, dan beberapa orang pernah melakukan hal demikian ketika ada angin topan atau bencana alam lain, spontan menggunakan azan. Iya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Iya. Dan mana hadisnya? Taib. Sebetulnya nanti ada pembahasannya, nanti akan dibahas di sini tentang masalah bid'ah tempat-tempat yang dikumandangkan adzan. Ya, waktu sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam adzan. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Tetapi saya akan jawab. Pertama, adzan itu tidak boleh dilakukan kecuali pada sholat fardu saja. Adapun keadaan selain sholat fardu tidak ada adzan. Baik itu ketika mendengar petir, baik itu orang disambar petir, baik itu orang tersebut mengumandangkan adzan bayi, tidak ada adzan di sana. Tidak ada adzan. Adzan bayi ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Ya, walaupun sebagian ahli ilmu menghasankan, tapi yang rajih mengadzankan bayi di waktu dia lahir itu hadisnya lemah. Sehingga tidak ada adzan. Adzan itu hanya di waktu dikumandangkan sholat. Termasuk ketika memasukkan mayit dan semisalnya. Maka tidak dikumandangkan adzan. Ya. Apakah ada dalilnya? Sebetulnya kita yang bertanya dalil. Antum adzan itu apa dalilnya? Iya. Ya, antum adzan di waktu ada petir, gemuruh, hujan, apa dalilnya? Kenapa kita mengatakan tidak ada adzan? Karena tidak ada dalil. Karena asalnya ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang menjelaskan. Maka tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah adzan di luar sholat fardu, kecuali tadi adzan bayi ada hadisnya, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Wallahu taala alam. Taib. Subuh Ustaz. Nggih. Boleh enggak Ustaz? Membaca zikir pagi antara adzan dan qomat di waktu subuh. Iya. Jazakumullah khair. Boleh enggak kita membaca zikir pagi di waktu antara adzan dan iqamah di waktu subuh? Boleh, tidak ada masalah. Karena itu sudah masuk waktu pagi. Ya, kalau sudah waktu fajar dikumandangkan adzan, itu sudah masuk waktu salat subuh fajar. Maka tidak mengapa kita kita berzikir, membaca zikir pagi dan petang. Yang membaca zikir paginya di waktu antara dua adzan tersebut, adzan dan iqamah. Tidak ada masalah. Ya. Ustaz, ulun seorang muadzin dan imam di Langgar ulun, tapi kalau waktu subuh kosong kadidaan jamaahnya. Apakah ulun mencari masjid lain untuk sholat berjamaah atau tetap di Langgar ulun? Kalau di masjid lain kan otomatis di Langgar ulun kadidaan orangnya waktu subuh. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Ini pertanyaan bagus. Iya, ini dilema emang. Iya, seorang muadzin, ya dia azan di masjid di Langgar atau di musola, tapi jamaahnya kededaan. Ini serongan. Apakah inya lebih baik dia tidak adzan, dia sholat di tempat lain, atau adzan qomat kemudian sholatnya di tempat lain, atau seperti apa? Maka afdalnya adalah anda adzan di sana dan hidupkan masjid tersebut walaupun tidak ada orangnya, dan itu insya Allah anda dapat pahala yang besar. Ya, menghidupkan musola, menghidupkan langgar yang mati, dan insya Allah lambat laun itu akan tersentuh masyarakat. 10 tahun pian sembahyang subuh kededa orang, insya Allah ada ya. Sewaktu-waktu orang yang tersentuh hatinya, ya setidaknya kada tega masih dini subuh kada orangnya, ya maka tapi terus dihidupkan, ya dihidupkan karena masyarakat itu butuh, ya manusia itu butuh dia beradaptasi. Kadang-kadang orang sudah terbiasa kada sembahyang subuh, maka dia butuh beradaptasi, ya untuk dia bisa sholat subuh. Maka pelan-pelan terus adzan, ya dikeraskan suaranya, ya atau ketika nanti di waktu maghrib sembari dikasih nasihat, dan insya Allah ada saja yang menerima. Ya, tidak mungkin tidak ada yang menerima, tetapi itu butuh proses. Maka tetap saja adzan, hidupkan masjid tersebut, hidupkan musola tersebut, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Dan insya Allah anda dapat pahala yang besar di sisi Allah. Taib. Jawaban hayya alal falah
Afwan tadi kurang jelas. Hayya jawabannya adalah haula wala quwata illa billah. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian bila azan yang lebih dahulu masjidnya jauh, kemudian masjid yang lain lebih dekat, mana yang kita jawab? Tadi sudah saya jelaskan, afdalnya adalah dijawab semuanya. Tetapi yang paling afdal adalah, paling ditekankan adalah yang pertama kali kita mendengarnya. Itu yang paling afdal kita jawab. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz, kalau tidak salah dalam kajian Ustadz beberapa waktu yang lalu ada yang menjelaskan tidak ada tempat yang mustajab untuk berdoa, yang ada hanya waktu yang mustajab. Bagaimana dengan multazam, hijr Ismail, rukun Yamani, contoh Arafah adalah waktu dan tempatnya? Atas perhatian jawabannya iya. Hatta di multazam pun tidak ada hadis yang sahih, dan hijr Ismail dan rukun Yamani pun tidak ada hadis yang sahih menjelaskan itu adalah tempat yang mustajab. Yang ada adalah waktu yang mustajab. Waktu Anda tawaf, itulah waktu yang mustajab, bukan tempatnya tapi waktu tawafnya. Ketika Anda di Arafah, bukan Arafah yang mustajab, tapi ketika waktu wukuf di Arafah. Kalau pindah datang wahini ke Arafah karena musim haji, kan mustajab berdoa, ya, karena itu berkaitan dengan waktu, ya, bukan pada tempat. Maka semuanya itu berkaitan dengan waktu, bukan pada tempat, ya. Dan Anda menulis tulisan masalah ini, hadis-hadis yang tidak sahih, ya, tentang masalah tempat-tempat yang mustajab, ya, di dalam bahasa Arab. Ya, maka tidak ada yang sahih, ya, hadis yang berkaitan dengan tempat. Yang ada adalah waktu yang mustajab. Semua orang mengatakan tempat, pada hakikatnya itu adalah waktu. Ketika sa'i bukan tempat sa'inya, tapi adalah waktu sa'inya ketika dia sa'i di Arafah, ketika dia sa'i di Mekah, ya. Wallahu taala alam. Taib. Saya kira cukup, ya, ini jawaban ini pertanyaannya banyak. Ini nanti insya Allah nih saya jawab nanti minggu depan, ya, insya Allah, ya. Ini mungkin waktunya mepet, ya, nanti jawaban dari penanya di sosmed ini nanti kita jawab insya Allah minggu depan, dan nanti saya akan jawab insya Allah, ya. Ini saya simpan, saya akan jawab nanti minggu depan. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.